Saudaraku sekalian saya muliakan, Samudra Sholawat tema kita pada hari ini. Kalau saya ditanya apa yang paling diperlukan manusia dalam hidupnya di atas muka bumi ini, saya bisa sampaikan padamu bahwa yang paling kita perlukan di dalam kehidupan kita, bahkan bukan hanya di dunia, melainkan juga sampai ke negeri akhirat nanti, ada dua hal. Yang pertama, rahmatnya Allah. Yang kedua, syafaatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, rahmatnya Allah. Dan yang kedua adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kedua hal ini merupakan hal terpenting untuk kita dapatkan di kehidupan dunia sebelum merupakan hal paling penting untuk bisa kita raih saat kita masuk ke dalam negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau hidup di dunianya dirahmati Allah, disyafaati Rasulullah, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau pinter, mau kurang pinter, mau cakep, mau kurang cakep, hidupnya terarah, hidupnya terbimbing, hidupnya terjaga, hidupnya menjadi hidup yang bahagia. Kalau dapat rahmatnya Allah, kalau dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dua hal itu. Selebihnya teman-teman saudara sekalian, itu hanyalah artinya kita bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi Muhammad untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ustazah, kok kita doain Nabi sih Ustazah? Kan Nabi lebih mulia dari kita. Kenapa kita nih yang hina dina penuh dosa harus mendoakan Nabi Muhammad? Bukankah semestinya Nabi Muhammad yang mendoakan kita, bukannya kita yang mendoakan Nabi Muhammad? Ini teman-teman saya sekalian, doa itu enggak semestinya begitu. Doa itu tidak semestinya begitu. Yang namanya mendoakan itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu bisa dari orang yang hina untuk orang yang mulia, bisa juga dari orang yang mulia untuk orang yang hina. Karenanya yang namanya doa, orang tua mendoakan anaknya, iya. Anak mendoakan orang tuanya juga, iya. Kan begitu? Guru mendoakan murid-muridnya, benar, harus. Guru harus mendoakan murid-muridnya. Tapi murid yang baik adalah murid yang juga mendoakan gurunya. Nabi mendoakan umatnya, umat mendoakan nabinya. Itu konsepnya doa. Bukan berarti yang mendoakan harus lebih mulia daripada yang didoakan. Enggak kayak begitu. Ada banyak dalil-dalilnya. Nabi bahkan meminta doa kepada Sayyidina Umar Ibn al-Khattab alaihi ridwanallah. Ketika Sayyidina Umar berangkat pergi haji. Sayyidina Umar tuh berangkat hajinya lebih duluan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-9 dari hijrah, Sayyidina Umar berangkat. Tahun ke-10 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, pulang 11 karena kan Dzulhijjah, habis itu kan pulang Muharram. Muharramnya tahun ke-11, Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal meninggal dunia. Tahun ke-11 Hijriah. Sayyidina Umar berangkat duluan.
buat pergi haji tahun itu, tahun ke-9 Hijriah. Waktu Sayyidina Umar pamitan sama Nabi Muhammad, Rasul, saya berangkat haji duluan, memastikan juga keadaan di sana seperti apa. Lebek ya Umar. Sebelum Sayyidina Umar berangkat, Nabi Muhammad bilang begini, ya Umar, la tansa ukhayyak minad du'a. Wahai Umar, janganlah kamu lupakan sahabat kecilmu ini, sahabat dari sejak kecilmu ini. Sahabat dari sejak kita kecil-kecilan udah bersahabatan gitu ya. La tansau khayyak minad du'a. Janganlah kamu lupakan sahabatmu dari sejak kecil ini dari doamu selama di sana. Nabi pesan sama Sayyidina Umar buat doain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga memerintahkan kita untuk saling doa mendoakan antara sesama kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltamisu min ikhwanikumud du'a. Mintalah doa, carilah doa dari orang-orang yang ada di sekitar kalian, dari saudara-saudara kalian sesama muslim, karena kamu nggak pernah tahu dari lisan siapa Allah mengijabah sebuah doa. Jadi bersolawat kita kepada Nabi Muhammad adalah mendoakan Nabi Muhammad SAW, biar Nabi Muhammad dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan ta'zim, yang diiringi dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan pengagungannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, doain Nabi Muhammad dapat rahmat. Emangnya Nabi Muhammad kurang apa rahmatnya? Kok harus didoakan? Ibu-ibu sekalian, rahmatnya Allah itu luas tak terbatas. Sehingga nggak ada ceritanya orang itu mentok udah nggak bisa lagi dirahmati Allah, tuh nggak ada. Karena rahmatnya Allah itu luas. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Itu satu. Yang kedua, Nabi itu nggak pernah kurang rahmatnya Allah kepadanya, karena bahkan Nabi itu adalah perwujudan rahmatnya Allah, perwujudan kasih sayangnya Allah di atas muka bumi. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi. Engkau diutus sebagai rahmat kami wahai Nabi Muhammad kepada alam semesta. Jadi Nabi Muhammad itu aja udah rahmatnya Allah. Bagaimana rahmat perlu rahmat. Berarti percuma dong kalau kita sholawatan sama Nabi Muhammad, mendoakan rahmat buat Nabi Muhammad. Toh Nabi Muhammad sendiri merupakan rahmatnya Allah. Gak ada yang percuma. Itu seperti, dengarkan dengan baik, itu seperti menuangkan air ke tempat yang sudah penuh. Ini ada ember nih udah penuh air, ada gelas nih misalnya udah penuh air. Kamu terus saja tuangin, udah penuh nih, terus saja tuangin. Apa yang akan terjadi? Luber. Itulah yang diharapkan bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Luberan dari kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Dan itu kembalinya bukan kepada Nabi Muhammad, melainkan kembali kepada yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Begitu.
itu sholawat. Jadi kalau kamu berdoa, ya Allah, sayangilah saya ya Allah, ampunilah saya ya Allah, rahmatilah saya ya Allah. Itu doa kamu bisa didengar, bisa nggak didengar. Habisnya didengar, bisa diterima, bisa ditolak. Habisnya diterima, misalnya nih, bisa diijabah, bisa nggak diijabah. Kan begitu? Tapi kalau kamu bilangnya begini, ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad dengan rahmat yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Ya Allah, jadikanlah sholawat tersebut, rahmatmu tersebut kepada Nabi Muhammad adalah ampunan yang kembali kepadaku ya Allah. Itu tuh, sholawatmu kepada Nabi Muhammad diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan luberannya. Karena menuang ke tempat yang penuh, luberannya tersebut itu kembali kepadamu yang bersolawat berupa ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untukmu. Jadi itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk, katanya Nabi Muhammad SAW, kalau kalian berdoa, awalilah doa kalian dengan sholawat padaku, akhirilah doa kalian dengan sholawat padaku, karena sholawat padaku diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masakah Allah terima depan belakangnya dan ditolak tengah-tengahnya? Nabi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kita umatnya, menganjurkan kita untuk kalau baca doa, awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Subhanallah. Jadi kalau kita doa sendiri nih, belum tentu doa kita didengar. Belum tentu sesudah didengar diterima. Belum tentu sesudah diterima diijabah. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan sampaikan solawat tersebut, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tuangkan luberan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan rahmat tersebut kepada Nabi Muhammad. Namun seperti yang tadi telah saya sampaikan, Nabi Muhammad sudah penuh dengan rahmatnya Allah, sehingga yang ada adalah luberlah rahmatnya tersebut, dan luberannya kembali kepada yang membaca sholawat. Dari sinilah kita faham apa yang disampaikan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kata beliau, tak ada permasalahan apapun tak bisa diselesaikan dengan sholawat. Semua masalah, sepelik apapun, bisa beres pakai sholawat. Kenapa begitu? Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kamu bersolawat pada Nabi Muhammad, nah ini nyampe pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tuh cinta sama Nabi Muhammad, jadi apapun aja yang ada nama kekasihnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah udah diterima, diberikan kepada Nabi Muhammad, luberannya disampaikan kepada yang membaca sholawat. Senjata paling ampuh untuk kita sekalian adalah sholawat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Senjata paling ampuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, sholawatmu kepada Nabi Muhammad
senjata paling ampuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sholawat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katanya Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanallah, kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu alal habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amalnya manusia ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, salawatmu kepada Nabi Muhammad akan diterima Allah bighairi taraddudi, tanpa ada keraguan-raguan sama sekali. Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Kamu pengen dapat rahmatnya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Itu tuh kayak gini loh, Nabi Muhammad ini kan manusia paling dicinta sama Allah. Kamu kalau ada sayang banget sama anak kamu atau sama cucu kamu deh, ada nih di antara temen-temennya senang banget sama cucu kamu, sayang banget sama cucu kamu, selalu sebut nama cucu kamu, mana-mana dia ceritain tentang cucu kamu. Kamu kira-kira sayang apa enggak tuh sama anak tersebut? Sayang, sayang pasti. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tak ada siapapun dan apapun yang lebih dicintai Allah daripada Nabi Muhammad. Percayalah saya, tak ada siapapun dan apapun makhluk yang lebih dicintai Allah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Hingga karenanya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai siapapun dan apapun yang memiliki nisbat, yang memiliki hubungan, yang memiliki sambungan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Apaan aja yang punya sesambungan sama Nabi Muhammad pasti dicinta Allah Subhanahu wa taala. So ikut sekalian saya muliakan, mata yang paling dicintai Allah, matanya Nabi Muhammad, dan matanya orang-orang yang memandang dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bicara lisan, ucapan, maka yang paling dicintai Allah adalah ucapannya Nabi Muhammad, lisannya Nabi Muhammad. Dan Allah akan mencintai lisan-lisan yang menjadi penerus Nabi Muhammad, yaitu para ulama, para pendakwah, para hafiz Quran. Lisan mereka adalah lisan yang bersambung dengan Nabi Muhammad, atau juga lisannya orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Allah paling suka sama hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hatinya Nabi Muhammad tidak pernah berdusta dengan apapun yang dilihatnya dengan pandangan mata batinnya tersebut. Bahkan terhadap hatinya aja Nabi Muhammad
Itu Allah mengatakan tidak pernah berdusta. Kebayang, hatinya aja udah gak pernah bohong. Gimana lisannya? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah paling cinta, hati adalah hatinya Nabi Muhammad. Dan Allah juga akan cinta kepada semua hati yang mencintai Nabi Muhammad. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin teman-teman sering dengar juga. Ada dulu seorang Yahudi nagih hutang sama Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah. Ditagih hutang, Sayyidina Ibnu Abbas lagi bakar roti. Sambilan bakar roti, Sayyidina Ibnu Abbas bilang, "Ntar ya, saya akan bayar hutang kamu, nungguin nih rotinya mateng." Iya dah. Sambilan itu Sayyidina Ibnu Abbas mengajak dia untuk masuk Islam. Yuk login aja. Halla taslim taslam, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Kamu gak masuk Islam aja, bakalan selamat. Ah ogah, orang Islam ceritanya neraka mulu, kata si Yahudi. Bukannya orang Islam kalau masuk surga mesti lewatin neraka? Ya emang semua, kata Sayyidina Ibnu Abbas, semua orang masuk surga lewatin neraka. Karena surga itu adanya di ujung neraka. Udah lewatin nerakanya nih, baru kemudian ketemu pintu surga. Di atas neraka itu ada jembatan namanya Sirat. Sehingga sekalian di ujungnya sana ada pintu surga. Yang selamat melewati jembatan, yang artinya yang selamat melewati neraka, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa inhum illa wariduha, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Tidak ada sesiapapun di antara umat manusia kecuali akan melewati jembatan tersebut. Ini si Yahudi bilang, ya kalau lewat ya bakalan kebakar lah pasti. Enggak, kalau orang Islam nggak akan kebakar. Masa ada orang lewatin neraka segitu panasnya nggak kebakar? Sayyidina Ibnu Abbas kemudian habis rotinya matang, beliau keluar bawa bayar hutangnya. Kemudian beliau juga keluar dengan membawa 3 buah kain. Dia bilang, nih saya mau tunjukin sama kamu. Nih ya, tar di akhirat nih, nyalain sama beliau apinya. Di tungkunya itu, di kompornya. Kemudian dia ada ambil kain, misalnya, nih ya, kain merah nih. Ini misalnya Yahudi ya, ya masukin di api tersebut. Habis itu udah kain lagi. Misalnya biru, misal ini ya. Ini misalnya Nasrani ya. Nah, kita masukin. Ini ya yang putih ini ya, misalnya Islam ya, misalnya ya. Nah, masukin. Habis tutupin saya Sayyidina Ibnu Abbas. Gimana nih kabarnya nih kira-kira? Ya udah habis, udah hangus. Yuk kita lihat. Diambil Mas Sayyidina Ibnu Abbas. Yang merah udah gosong, udah habis. Ambil yang biru. Nah, gosong udah habis. Diambil yang putih. Bersih, tetap putih, nggak hangus, nggak kebakar sama sekali. Dan ini yang saya sampaikan ini ada dalam kitab Sirah Ad-Dahlaniyah kalau saya nggak salah ingat. Ada salah satu kitab-kitab yang saya baca ini dan pernah juga disampaikan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sehingga sekalian saya muliakan, kain ini putih tetap seperti sedia kala. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, nih liatin, nggak kebakar kan? Orang Islam nih, walaupun lewat di atas jembatan Sirat yang di bawahnya ada api, iman di hatinya membuat dia nggak akan bisa terbakar api tersebut. Gimana? Masuk Islam yuk? Dia bilang, ntar dah saya pikir-pikir lagi. Cerita ini tersebar di Madinah dan tentu ini sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kemudian berdatangan kepada Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, kain apa yang kamu masukkan ke dalam api
tetapi api tidak dapat membakarnya. Sayyidina Ibnu Abbas kemudian mengatakan, "Dzaka hirqah masah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam indama ariqa jasaduh." Itu adalah kain yang pernah dipakai Nabi Muhammad buat ngelap keringat beliau ketika beliau tengah berkeringat. Keringat, teman-teman sekalian, kain pernah dipakai buat ngelap keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kain tersebut tidak mempan dibakar sama api. Bagaimana pula dengan yang lainnya? Karenanya, ketika lisanmu gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad, jadi sebab Allah sayang lisan kamu. Jadi sebab Allah dengarkan doa kamu. Jadi sebab kamu disayang-sayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan solawatmu tersebut kepada Nabi Muhammad. Sebab seperti yang tadi saya bilang, Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Ketika lisanmu gemar bersolawat kepada Nabi, ketika hatimu mencintai Nabi Muhammad, Allah pun akan mencintai dirimu, mencintai lisanmu, dan berkenan untuk mendengarkan doa-doamu, kemudian mengijabahnya. Jadi, kalau kamu pengen dapat rahmatnya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih yang terkenal itu, siapa yang bersolawat padaku sekali, Allah akan bersolawat padanya 10. Apa artinya? Siapa yang mendoakan agar aku dapat rahmat yang diiringi dengan cinta dan pengagungan, Allah akan bagi padanya rahmat 10 kali lipat. Man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang bersolawat padaku 10, Allah akan bagi padanya rahmat 100. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfa. Siapa yang bersolawat padaku 100, Allah akan bagi padanya rahmat 1000. Siapa yang bersolawat padaku 1000, maka akan bersentuhan bahunya dengan bahuku di akhirat nanti. Dalam riwayat, Allah akan ampuni segenap dosa-dosanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dengan kamu bersolawat, kamu pantas mendapatkan rahmatnya Allah. Kamu menjadi berpeluang untuk menjadi seseorang yang disayang sama Allah. Apalagi jika yang kamu cari yang kedua. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang kita perlukan di atas muka bumi ini, satu, rahmatnya Allah. Yang kedua adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kamu cari selain rahmatnya Allah adalah syafaat Nabi Muhammad, Ustazah nih sebelum lanjut saya mau tanya Ustazah. Katanya ada orang di pojokan nih. Ustazah, jadi kita ini perlunya rahmatnya Allah bisa kita dapat dengan sholawat, perlunya syafaat Nabi Muhammad bisa kita dapat dengan sholawat. Gimana kalau saya sholawatan aja, saya gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah zakat. Gimana Ustazah kalau kayak gitu? Bisa apa nggak bisa? Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa.
Ini tuh ibadah tuh ibarat makanan. Yang namanya rahmatnya Allah itu vitamin. Gitu kan? Kamu itu yang kamu perlukan dari makanan bukan cuman vitamin. Betul gak? Dalam setiap makanan yang kamu makan ada vitaminnya, betul? Betul itu. Akan tetapi tidak hanya vitamin yang kamu perlukan untuk makanan. Kamu perlu karbohidrat, kamu perlu protein, kamu perlu air, kamu perlu segala macam tuh yang diperlukan sama badan manusia. Demikian pula dengan amal-amal soleh. Sholat itu kayak karbohidratnya gitu. Sholat itu kayak makanan pokoknya bagi kamu. Gimana kalau kamu, saya nggak mau makan dah pokoknya. Saya nggak mau makan karbohidrat. Saya tiap hari mau nyemil buah aja dah. Tiap hari makan anggur aja. Tiap hari makan buah-buahan aja. Yang ada akhirnya kamu jadi beo. Jadi burung. Burung itu kan makanannya buah-buahan. Begitu ya. Paham ya sampai sini ya. Sholawat itu sesuatu yang sunnah. Tapi itu bisa mendatangkan apa yang paling kamu perlukan dalam kehidupan, yaitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu juga harus kerjain semuanya. Sholatnya mesti bagus, akhlaknya mesti bagus, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takwa. Itu sesuatu yang tak terbantahkan. Gitu ya. Sesuatu yang tidak terbantahkan. Itu wajib. Bukan berarti ketika saya membahas sholawat, oh berarti yang kita perlukan ini tinggal sholawat aja nih udah. Yang lain-lain kita nggak perlukan. Nggak gitu maksudnya. Tapi di waktu luang kamu sesudah kamu mengerjakan kewajiban-kewajibanmu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu pengen nyari cintanya Allah, pengen nyari kasih sayangnya Allah, maka saya sampaikan kepadamu jalan yang begitu indah sekaligus mudah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jelas sampai sini? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, jika yang kamu perlukan adalah syafaat Nabi Muhammad, maka syafaat tersebut paling mudahnya adalah kamu dapatkan dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada cara yang lain Ustazah? Ada beberapa cara yang lain. Salah satunya dengan yang saya sedang lakukan saat ini. Berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajarkan ajaran agama Islam kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagian dari salah satu cara kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan nggak semua dari kita bisa pegang mic. Pegang doang mah bisa kali ya. Nggak semua dari kita memiliki ilmu, kapasitas, modal pembelajaran yang cukup untuk bisa melakukan dakwah. Betul bahwa dakwah yang nggak kayak begini modelnya, ya, dakwah yang ngajakin orang kepada kebaikan itu semua dari kita perlu melakukannya. Seorang ibu mengajakin anaknya kepada kebaikan, istri mengajak suaminya kepada kebaikan, dan itu merupakan bagian dari dakwah, itu betul. Akan tetapi seperti yang sedang saya lakukan, tentu tidak semua orang memiliki kapasitas untuk itu. Teman-teman saya sekalian, tapi saya kasih tahu bahwa di antara cara paling mudah sekaligus juga paling indah untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Man shalla alaihi 10 marat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang bersolawat padaku 10 kali, cuma 10 kali. Saat pagi bangun tidurnya, saat malam sebelum tidurnya, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Wajib, kata Nabi Muhammad. Aku wajib memberikan padanya syafaatku. 10 kali doang. Tapi memang bangun tidur sama sebelum tidur. Cobain deh. Cobain. Teman-teman saya sekalian, saat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pendek aja. Jangan yang panjang-panjang, ntar kamu ketiduran lagi. Apalagi kalau pakai dilaguin. Allahumma salli. Wah, itu udah masuk mimpi lagi tuh. Mimpinya hadir majelis ya. Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, sholawat 10 kali pagi hari, sholawat 10 kali malam hari. Malam hari sebelum tidur kamu juga gitu, baca surat Tabarak, habis itu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Habis itu kemudian kamu baca doa sebelum tidur. Nah, habisnya udah selesai itu baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya tidur sebagai umat Nabi Muhammad. Maka jika engkau bangunkan saya kembali esok hari, bangunkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Dan jika engkau mengambil saya di sisimu ya Allah pada malam hari ini, ambillah saya sebagai umat Nabi Muhammad. Berapa banyak orang tidur di waktu malam kemudian gak bangun lagi di pagi harinya? Bukankah indah jika kamu berdoa dengan doa semacam itu pada malam hari sebelum tidurmu? Salawatan 10 kali aja. Pagi hari 10 kali, malam hari sebelum tidur. Wajabat lahu syafaati, kata Nabi Muhammad, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Lebih mudah kamu kalau udah kamu tabung tiap pagi tiap malam kamu sholawatan Nabi Muhammad. Kalau ada apa-apa nabinya udah kenal. Ini penting teman-teman saudaraku sekalian. Kalau ada apa-apa sama kamu, nabinya udah kenal. Karena kamu sering bersolawat padanya. Karena kamu menjadikan namanya adalah nama terakhir manusia yang kamu sebutkan di saat sebelum tidurmu. Dan nama pertama yang kamu sebutkan ketika bangun tidurmu. Nabi akan kenal sama kamu. Dan kalau udah dikenali sama Nabi Muhammad, sekali lagi saya ulangi, Nabi adalah manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah segala urusan ada dalam kendali Allah? Kalau kamu udah dikenali sama Nabi Muhammad, Nabi itu bisa dengan mudah Allah berkata padanya, ya Muhammad, sal tu'ta isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu mau, berikanlah syafaat pada siapapun yang kamu kehendaki. Kalau udah kamu dikenali sama Nabi Muhammad, gampang banget urusannya, gampang banget urusannya. Apa sih masalah dalam hidupmu? Kalau enggak urusan duit, kalau enggak urusan rasa hati, kan begitu? Nah, saya lihatin urusan di dunia nih, antara yang bisa diselesaikan dengan uang, sama yang satunya enggak bisa diselesaikan pakai duit, gitu kan? Itu aja masalahnya. Nah, yang enggak bisa diselesaikan dengan duit biasanya adalah soal perasaan. Soal rasa tuh nggak bisa diselesaikan dengan duit. Seorang istri
Walaupun dia punya duit berapa, kalau hati suaminya tidak tertuju kepadanya, nggak cinta lagi sama dia, susah. Mau apa dia? Rasa hati itu kayak begitu, teman-teman saudara sekalian. Meskipun ada banyak sih istri-istri yang kalau ngambek bisa dibujukin sama suaminya dengan transferan. Itu hatimu murah kalau bisa diselesaikan pakai duit. Ngambek, nggak mau ngomong. Di situ suaminya WhatsApp, udah saya transfer ya. Langsung telepon, kamu pulang kapan? Ya, murah banget dah. Kamu ketawa, berasa. Saya nggak berasa ustazah, saya nggak punya suami. Ya iya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, masalah apapun di dunia, nggak selalu jawabannya adalah dengan kamu healing, dengan kamu shopping. Nggak gitu, nggak gitu. Tapi seringkali jawabannya atau Allah akan kasih jalan keluarnya adalah ketika kamu rajin dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Misalnya nih ya, kamu dikasih sakit. Apakah jawabannya adalah uang? Ada banyak orang-orang yang punya duit banyak. Ketika Allah menghendaki dia sakit, duitnya nggak bisa apa-apa. Uang seberapapun banyaknya, nggak bisa menghalangi satu gigimu yang akan tanggal. Betul? Uang seberapapun banyaknya, nggak bisa menurunkan tensi darahmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak urusan nih nggak bisa diselesaikan dengan uang. Karenanya nggak semua masalah tuh selesainya pakai duit. Duit bukan segalanya. Tapi saya kasih tahu, yang punya masalah, pengendali kehidupan, yang memberikan masalah, itu adalah satu zat namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah bisa kasih jalan keluar segala permasalahan dalam hidupmu. Dan cara mendekatinya salah satunya adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karenanya bagi kamu yang sekarang sedang sakit, saudara kalau sakit nggak hadir di sini, ya kamu nggak tahu, yang dengerin saya kan banyak juga yang nggak hadir di sini. Ada yang dengerin saya sambil nyetrika. Kamu kayak nggak pernah aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapapun yang sedang mendengarkan saya, kalau kamu lagi sakit, cobain obat namanya sholawat. Cobain obat namanya sholawat. Yang saya rasakan, andai pun dengan sholawat itu kamu nggak sembuh, sekurangnya hati kamu jadi jauh lebih tenang. Setidaknya rasa sakitnya akan jadi jauh lebih ringan. Itu andai nggak sembuh. Apalagi jika kemudian Allah memberikan kepadamu kesembuhan. Cobain. Termasuk juga kalau kamu lagi nungguin yang sakit.
ajakin dia buat sholawat. Dan kamu juga sambil nungguin yang sakit, banyak-banyaklah baca sholawat. Apalagi saat dia lagi kesakitan. Kan gak semua orang kesakitan. Saat seseorang lagi kesakitan, udah deh, itu obat mujarab banget. Saya rasain. Ini udah teruji ini. Di laboratorium kehidupan. Tenang aja. Mujarab, teman-teman soiku sekalian. Saya mengujinya. Tahun lalu saya dikasih sakit sama Allah SWT. Sakit yang cukup berat. Saya rasakan lumbal belakang saya. Lumbal itu antara tulang satu ke tulang yang lain. Di tulang belakang saya, itu lumbalnya pecah. Sehingga sakitnya luar biasa karena itu semuanya sebelahnya itu sarafnya kaki itu semua di situ. Jadi pecahannya itu ngegelibet ke saraf-saraf sehingga semua jenis sakit sepertinya saya rasakan. Teman-teman sekalian, kalau pas lagi sakit yang banget sakit, saya merasakan betapa benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada urat nadinya sendiri. Ada yang dapat saya lakukan untuk diri saya ketika saya sedang kesakitan. Tak ada yang dapat dilakukan suami saya untuk saya. Meskipun andai seberapapun rasa sayang dia kepada saya. Tak ada yang bisa dilakukan. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, meski seperti apapun sayangnya, keluarga saya, saudara-saudara saya, kepada saya, satu-satunya yang dapat melakukan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian saya muliakan, di saat-saat kayak gitu, obat seringkali udah gak ngaruh. Pil-pil penghilang sakit udah gak ada artinya. Bisa tertidur meski semenit pun. Kalau udah kayak gitu gimana? Kasih obat tidur sekalipun gak ngaruh, teman-teman. Gak ngaruh. Kalau udah kayak gitu gimana? Apa yang ngaruh? Sholawatan sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikanlah rahmatmu untuk Nabi Muhammad yang diiringi dengan pengagungan dan cinta. Ya Allah, jadikanlah salawat saya kepada Nabi Muhammad ini sebagai obat untuk sakit saya, sebagai obat untuk hati saya, sebagai obat penerang untuk mata batin saya. Itu arti salawat tibil qulub. Terus saya baca. Hati jadi lebih damai. Rasa sakit jadi jauh lebih ringan. Keadaan jadi jauh lebih menyenangkan. Terkadang sakitnya nggak berkurang, tapi jadi jauh lebih ringan. Teman-teman saudaraku sekalian, bukankah itu yang kita perlukan? Sakit tuh kalau cuman rasa sakit, itu tuh kita nggak apa-apa. Ya sakit, tapi ya nggak apa-apa. Insya Allah jadi penyebab berguguran dosa. Insya Allah jadi penyebab naik derajat. Insya Allah jadi sebab kesembuhan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Rasa sakit yang Allah berikan pada kita. Yang berat itu kalau hatinya merasa berat menghadapi sakit tersebut. Nah itu
yang sudah dipastikan akan jadi rasanya lebih ringan dengan kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi hatinya jauh lebih ringan merasakan sakitnya. Jadi untukmu yang sakit-sakit, udah senjata paling ampuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa permasalahan hidupmu? Ustazah, masalah saya nih anak Ustazah. Anak saya jauh dari hidayah. Anak saya nakal. Anak saya nggak pinter. Nah, itu juga masalah buat hidup kamu, betul. Cobain dengan senjata namanya sholawat. Ustazah, saya udah banyak baca sholawat Ustazah, tapi anak saya yang tahun kemarin itu nggak naik, sekarang juga masih tetap aja tuh Ustazah, nggak yang jadi bintang kelas juga. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bisa jadi dengan sholawat itu anak kamu nggak yang kemudian jadi pinter gitu misalnya, akan tetapi bukankah kepandaian itu juga bukan hal yang paling utama bagi seorang manusia? Teman-teman, para ibu nih saya kasih tahu, kamu tuh nggak apa-apa loh kalau punya anak EQ-nya jongkok. Nggak apa-apa. Kalau kamu punya anak otaknya tuh nggak cair gitu, rada-rada kental. Jadi kalau mikir itu agak-agak lambat gitu kan, nggak apa-apa loh teman-teman, nggak apa-apa. Tapi saya berharap kamu punya anak-anak menjadi anak-anak yang bahagia. Karena itu yang paling penting. Hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Itu udah, itu cita-cita kita. Selebihnya yang lain nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sesekali sakit nggak apa-apa, sesekali sulit nggak apa-apa. Sepanjang hidup di dunia nggak pernah keluar negeri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan pengen Ustazah haji umroh, iya mudah-mudahan saya doakan, bisa sampai langkah kakimu ke sana. Tapi ibarat kata nggak bisa, itu juga nggak apa-apa teman-teman sekalian. Ibaratnya nih sampai dengan mati nggak pernah berangkat haji umroh gitu, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Yang papa itu kalau itu tadi kamu nggak hidup bahagia, yang masalah itu kalau sampai mati nggak husnul khotimah, yang masalah itu kalau di akhirat nggak masuk surga, itu masalah. Buat kamu dan buat keluarga kamu, anak-anak kamu, itu yang masalah itu dia. Kalau dia nggak bahagia, kalau dia nggak jadi hamba Allah yang benar hidupnya di dunia, itu masalah buat mereka. Yang masalah itu kalau anak-anakmu, nauzubillah min dzalik, para pendosa, itu masalah bagi kamu. Masalah bagi dia, masalah bagi kamu juga sebagai orang tuanya. Karenanya teman-teman saya sekalian, kalau misalnya nih Ustazah, anak saya jauh dari hidayah Ustazah, anak saya Ustazah ninggalin kewajibannya kepada Allah dan dosa-dosa besar bahkan dia lakukan Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Cobain sholawatan. Saya kesian sama orang-orang tua yang anaknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kesian. Saya bersamamu, wahai para ibu yang ngerasa anakmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersamamu, saya akan mendoakanmu. Tapi selain daripada itu, kamu sebagai orang tuanya, kamu adalah senjata, doamu adalah senjata paling tajam
untuk bisa menjadikan anakmu hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa bantu anakmu dengan doamu. Dan kamu bisa bantu ijabah doamu dengan solawatmu kepada Nabi Muhammad. Solawatan yang banyak, Bu, solawatan yang banyak. Solawatan yang banyak. Ustaz, anak saya nggak sholat, solawatan yang banyak. Kamunya, solawatan yang banyak. Ustazah, anak saya kena segala macam ya. Zaman-zaman sekarang itu kan ngeri bener, ngeri bener. Gaulannya udah begitu, ya kan? Makanya nih mesti kita benar-benar bantu dengan doa. Dan doa kita sekali lagi dibantu dengan sholawat. Sholawatan yang banyak, sholawatan. Terus saja kamu baca sholawat, terus kamu baca sholawat. Insya Allah permasalahan apapun dalam hidup akan mudah teratasi dengan kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ustazah, hati lagi sumpek, lagi sempit rasanya. Apa yang harus saya lakukan? Sholawatan aja coba. Sholawatan yang banyak. Saya gitu. Kalau lagi ngerasa kayaknya hati nggak enak banget nih perasaannya. Emang Ustazah pernah ngerasain kayak gitu? Ya, saya kan manusia. Pikir saya makhluk asing apa gimana nih? Kalau lagi hati nggak enak perasaannya, kalau lagi saya ngerasa kok akhlak saya berantakan ya, kalau saya lagi ngerasa kok ini adab saya tidak terjaga, kok susah banget mengendalikan rasa hati. Ketika itu terjadi dalam hidup saya, maka cara paling mudah, paling efisien, sekaligus juga seperti yang berulang kali saya sampaikan, cara yang paling indah untuk saya bisa memperbaiki hal itu adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawatan. Duduk solawatan. Sambil bilang, ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad, tolong bantuin. Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan akhlak Nabi Muhammad begitu indah? Saya umatnya dengan berkah Nabi Muhammad, karuniakan kepada saya akhlak yang indah juga. Ya Allah, dengan berkah akhlaknya Nabi Muhammad, tularkan, cipratkan, biaskan cahaya akhlaknya Nabi Muhammad dalam diri saya, ya Allah. Bukankah hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling indah? Dengan keberkahan, keindahan hati Nabi, ya Allah, saya umatnya, karuniakan kepada saya keindahan hatinya. Terus begitu, sambilan baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawatnya Habib Saleh Al-Hamid. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad, rahmat yang diiringi dengan cinta dan pengagungan, ya Allah. Dan salawat tersebut bagikan kepada saya berupa taghfiru bihal dunub, ampunan atas dosa-dosa saya. Tuslihu bihal gulub, bikin bagus hati saya, ya Allah. Tantaliku bihal usub, yang ruwet-ruwet jadi terurai. Masalah-masalah yang jelimet-jelimet menjadi masalah tersebut jadi jelas, jadi gamblang. Masalah yang ruwet-ruwet jadi bagus semuanya, jadi benar semuanya, ya Allah.
Tantoliku bihal usub, talinu bihal su'ub. Yang keras-keras biar jadi lembut, jadi lunak ya Allah. Hati saya yang keras lunakkanlah ya Allah. Hati anak-anak saya ya Allah, yang keras-keras lunakkan ya Allah. Permasalahan dalam kehidupan kami ya Allah, selesaikanlah dengan berkatnya salawat kami kepada Nabi Muhammad. Begitu tuh salawatan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah apapun, termasuk masalah paling berat bagi hidup kita, yaitu tentang akhir kehidupan kita. Masalah paling berat tuh, kemenangan sekaligus kegagalan yang sesungguhnya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Akhir kehidupanmu, yang Nabi Muhammad mengatakan al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana ia diakhiri. Hidupmu, meskipun seperti apapun kamu menjalaninya, nilai hidupmu tergantung dari bagaimana kamu mengakhiri kehidupanmu. Hidupmu diakhiri dengan cara semacam apa? Ada yang dikaruniai husnul khatimah, kematian yang indah. Ada yang diberi Allah Subhanahu wa taala su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kematian yang hancur. Kematian yang celaka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semoga Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah. Akhir kehidupan kita jadi saat pesta bagi kita. Akhir kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat menyenangkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Diakhiri kehidupan kita dalam husnul khatimah. Penting nih, paling penting bagi hidup kita. Nah, husnul khatimah, salah satu cara meraihnya, selain daripada kita harus jaga hidup, selain daripada kita harus doa minta sama Allah Subhanahu wa taala, juga bisa kita raih ketika kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu salah satunya bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca salat. Saya jadi ingat sebuah kisah yang dulu sering saya bawakan. Kisah ini ada disebutkan dalam kitab-kitab juga, dan juga berulang kali disampaikan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, tentang seorang pemuda yang pergi haji barengan sama bapaknya. Di tengah jalan bapaknya meninggal dunia. Gurun pasir, pergi haji zaman itu ya, naik unta, tengah-tengah gurun pasir, bapaknya sakit, gak lama kemudian meninggal dunia. Masalahnya habis meninggal, dari ujung rambut ke ujung kaki jadi hitam legam. Anaknya sedih bener. Dia gimana mau nyolatin, gimana mau tayamumin, gak ada air kan. Dia mau tayamumin dulu, habis tayamumin kafanin, habis kafanin dia sholatin, habis sholatin dia mau nguburin. Tapi dia mau ngerjain itu semuanya, jadi bingung ketika melihat badan bapaknya ini dari ujung rambut ke ujung kakinya hitam legam. Sedih, nangis, ditutupin badan bapaknya ini dengan kain surban yang dia bawa. Habis itu dia nangis aja di samping, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kesiannya bapak saya, ya Allah, kesiannya bapak saya. Dia nangis di samping jenazah bapaknya sampai ketiduran. Kayak hilang gitu, ketiduran. Di saat dia tertidur itulah dia bermimpi seseorang mendekatinya. Kemudian perlahan membuka penutup kain dari wajah bapaknya. Kemudian mulai mengusap dengan tangannya, tangan kanannya dia mulai mengusap dari kepalanya sampai ke ujung badannya, sampai ke kakinya. Bersama dengan usapan seseorang tersebut, badan bapaknya yang semula hitam legam kembali seperti semula, bahkan lebih bercahaya. Seneng banget dong.
Dia bilang, man antal ladzi yadhhaba minni hammi wazni. Siapa kamu orangnya yang telah mengangkat kesedihan saya, menghilangkan gundah gulana saya. Saya dari tadi sedih banget lihat keadaan bapak saya ini. Orang tersebut mengatakan, ya bunai, inni ana Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Nak, saya adalah Nabi Muhammad. Inna abaka kana musrif ala nafsi. Bapak kamu ini ada dosa-dosa yang dia lakukan waktu hidup di dunia, membuat Allah Subhanahu wa taala murka padanya. Akan tetapi ayah kamu ini cinta padaku dan senang bersolawat kepadaku. Maka ketika aku diberitahu bahwa dia telah meninggal dunia dan badannya hitam legam, aku pun mohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat padanya di dunia sebelum kelak aku akan beri syafaat padanya di akhirat nanti. Udah tuh. Habis itu dia bangun dari tidur dan mendapati badan ayahnya telah kembali seperti sedia kala sesuai dengan mimpinya tersebut. Sejak itu dia pun ngapa-ngapain baca sholawatan aja. Di jalan sambil jalan baca sholawat. Nyampe di Mekah tawaf baca sholawat, sa'i baca sholawat, terus dibaca sholawat. Sampai dia berjumpa dengan Syekh Abdullah ibn Mubarak yang kemudian bertanya kepada dia, nak, saya mendapati kamu bersolawat terus-terusan. Saya kebetulan ada di belakang kamu baca solawat. Saya ada di sini, kamu baca solawat. Apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Dia pun bercerita, saya pergi haji ini nggak sendirian. Saya asalnya sama bapak saya. Diceritakanlah apa yang dialami di dalam perjalanan tersebut. Tuh, kalau kamu pengen mati dapat syafaat Nabi Muhammad, banyakin baca salawat. Kubur juga gitu. Apalagi untukmu yang kepengen, walaupun kayaknya jauh, kalau kamu sama saya. Walaupun kayaknya rada jauh gitu ya, tapi pengen ntar di kuburan bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Pengen ntar di kuburan bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Jauh mengingat dosa-dosa kita kayak apa. Siapa kita, siapa Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah berbuat dosa, kita dosanya udah kebanyakan. Nabi hatinya bersih, kita kayak begini. Rada jauh. Akan tetapi kita kepengen di akhirat nanti di dalam kubur kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad, bahkan bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Salah satu caranya yang paling mudahnya sekaligus yang paling indahnya adalah dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Solawat yang diiringi dengan ta'zim dan juga diiringi dengan cinta. Kan lain. Orang nyebut dengan cinta dengan orang yang nyebut tanpa rasa. Kan lain. Betul gak? Kenapa doa seorang ibu kepada anaknya lebih mustajab daripada doa siapapun kepada anak tersebut? Adalah karena ibu punya rasa cinta kepada anaknya. Itu sebabnya kenapa doa murid untuk gurunya mustajab. Kalau murid tersebut punya rasa cinta kepada gurunya. Demikian pula dengan doa guru untuk muridnya. Kenapa mustajab? Kalau dia mendoakannya dengan sepenuh cinta. Demikian pula yang lain-lainnya. Orang tuh istri mendoakan suaminya mustajab. Doa istri buat suami mustajab loh. Kasih tahu sama suaminya. Hati-hati bang.
Doa saya untukmu mustajab. Kalau istri tersebut berdoa dengan penuh cinta. Doa suami buat istrinya juga mustajab. Apalagi kalau suami tersebut mendoakan istrinya dengan penuh cinta. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, maka kamu ketika bersolawat sebut nama Nabi Muhammad. Kalau kamu nyebutnya tanpa rasa, beda dengan saat kamu menyebutnya dengan sepenuh cinta. Makanya, Ustazah kenapa ya? Saya kok solawatan sendirian biasa aja. Tapi kalau lagi solawatan bareng-bareng, apalagi berdiri, qiyam, kemudian baca solawat pada Nabi Muhammad, rasanya tuh kayak nyambung gitu. Begitu mudah air mata saya mengalir, Ustazah. Bu, bisa jadi itu bukan karena kamu. Bisa jadi itu karena keberkahan orang-orang yang bersamamu. Kamunya nggak punya cukup cinta untuk kamu bisa menghadirkan rasa, tapi di sebelah-sebelahmu ada orang-orang yang sudah punya rasa tersebut, sehingga kamu ketularan sama rasa itu. Bisa jadi begitu. Ya jangan kegeeran. Saya kalau lagi qiyam, saya nyambung banget gitu sama Nabi Muhammad. Bisa jadi bukan karena kamunya, tapi karena orang-orang yang di sebelahmu. Makanya jangan bawaan suudon mulu sama orang-orang. Si ibu itu kok datang ya? Dia kan padahal baru bercerai tuh sama lakinya. Nah, bahaya. Jangan, udah nggak usah lihat sana, nggak usah lihat sini. Merasalah bahwa di majelis adalah kamu orang yang bisa jadi paling hina di majelis tersebut. Bisa jadi kamu adalah yang paling banyak dosanya di antara semua yang hadir di majelis itu. Merasalah seperti itu sehingga insya Allah ampunan yang datang padamu paling banyak. Berharaplah seperti itu sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk mengijabah doa-doamu tersebut. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia, urusan akhirat, sampai nanti kamu datang ke padang mahsyar, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat adalah yang paling banyak baca solawatnya kepadaku. Penting banget buat ngetek tempat di akhirat nanti dengan kamu bersolawat kepada Nabi di atas muka bumi ini. Ini kan yang suka hadir-hadir di majelis saya, apalagi kalau majelisnya yang besar-besar, biasanya tuh kan suka datang lebih awal buat ngetekin tempat. Betul? Itu bisa kamu lakukan buat di akhirat. Ngetek tempat deket sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun yang modelan kayak kita sedekat-dekatnya juga ya ya masa kita mau barengan rombongan deket-dekatnya sama Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, siapa kita? Betul? Betul? Ya tapi kan seenggaknya gitu, seenggaknya bisa lihat mukanya Nabi, bisa kecium wanginya Nabi. Betul nggak? Seenggaknya gitu, Nabi kalau ngomong apa-apa telinga kita bisa kedengeran. Di jarak yang enak gitu kan buat lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau itu yang kamu inginkan, ngetek tempatnya dari sekarang, teman-teman saudara sekalian. Caranya gimana tuh? Sholawatan yang banyak. Sebab Nabi Muhammad bilang, yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat, di padang mahsyar nanti, adalah yang paling banyak baca sholawatnya di antara kalian. Insya Allah. Sholawatan. Kamu lagi ngapain? Ketek tempat. Itu kan. Oh, pegang tasbih mulu sekarang kata suaminya, ngetek tempat bang. Tenang, ntar kalau saya dapat tempatnya juga deketan, ntar abang juga dah. Saya doain biar nggak jauh-jauh juga.
kita dan seluruh keluarga kita. Insya nanti saat lewat jembatan, saat amal kita ditimbang, kita juga perlu banyak syafaat Nabi Muhammad. Dan itu semuanya bisa kita dapat dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Maka hal penting buat kita lakukan selama sisa hidup kita di atas muka bumi ini. Yuk, sholawatan. Insya Allah. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, urusan kita dengan diri kita, urusan kita dengan sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dengan sakit, urusan kita dengan rezeki, urusan kita dengan jodoh, urusan kita dengan apapun aja. Ada banyak di antara urusan-urusan tersebut yang jadi jauh lebih mudah, jauh lebih terjaga, jauh lebih aman keadaan kita ketika kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita sholawatan kepada Nabi Muhammad. Kita membaca sholawat tibbil qulub 8 kali. Kita niatkan biar hati kita pada sehat, biar pikiran kita pada sehat, biar yang sedang sakit-sakit badannya juga Allah kasih kesehatan. Dari diri kita ataupun dari keluarga kita. Yang ada air silahkan dibuka airnya, nanti kasih minum buat keluarganya. Yang udah nggak ada airnya, udah habis, jangan ngambil air tetangganya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan zahir batin buat semuanya insyaallah. Kita juga niatkan yang sedang sakit-sakit dari sahabat-sahabat kita, keluarga kita, terutamanya buat orang tua kita yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala semoga sehatkan badan mereka semuanya insyaallah. Saudara-saudari kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allah pulihkan, Allah sehatkan zahir batin kita semuanya insyaallah. Dan lebih daripada semuanya, kita punya penyakit-penyakit hati, mudah-mudahan Allah sehatkan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi